Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat caramel jelly custard cake yang awal mulanya itu aku tahu cake ini lagi FYP atau lagi populer di negara tetangga. Teksturnya super jiggly kayak gini dengan tampilan yang cantik dan kalau udah masuk mulut ini super lembut dan lumer. Jadi nggak heran sih kalau cake satu ini populer banget di negeri tetangga. Jadi menurutku ini bakal cocok banget untuk jadi ide jualan terbaru. Mumpung cake satu ini masih jarang banget yang tahu nih. Jadi sekarang cus kita buat. Untuk lapisan pertama kita buat jelly karamelnya dulu. Campurkan 90 gram gula dengan 25 gram air. Lalu panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil sesekali digoyang-goyang pannya agar gulanya dapat larut secara merata. Nah, jika warnanya sudah coklat keemasan kayak gini, selanjutnya kita masukkan air panas. Untuk air panasnya aku pakai 150 gram. Masukkan secara hati-hati sambil terus diaduk kayak gini sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Oh ya, untuk keadaan api ini masih dalam keadaan menyala. Nah, setelah larut semuanya sempurna, matikan api lalu bisa kita masukkan gelatin. Untuk gelatinnya aku pakai 7,5 gram yang sebelumnya udah aku rendam dalam air sebanyak 35 gram. Rendamnya selama 5-10 menit hingga semuanya mengembang ya. Nah, setelah gelatinnya larut, ini bisa kita angkat. Lalu kita akan bagi-bagi ke dalam loyangnya. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakai diameter 9-10 cm dengan tinggi sekitar 7 cm. Ini loyangnya diisi dengan karamel sekitar 10-15% volume wadah. Lanjut setkan dulu dalam kulkas. Sementara itu untuk lapisan flannya atau lapisan yang di tengah, kita campurkan 2 kuning telur dengan 2 telur utuh, lalu tambahkan 30 gram gula, 40 gram kental manis, sejumput garam dan vanila, lalu diaduk rata semuanya. Dan setelah semua tercampur rata, masukkan 450 gram susu cair secara bertahap kayak gini, sambil terus diaduk hingga semuanya tercampur rata. Oh ya, gunakan telur yang segar dan gunakan vanila berkualitas agar bisa menutupi rasa amis dari telurnya ya. Mengingat cake satu ini menggunakan banyak telur. Nah, setelah disaring kayak gini agar lebih halus, bisa disisihkan dulu adonannya, karena selanjutnya kita akan buat cake-nya. Untuk cake-nya kita buat ala Castella cake. Jadi di sini kita akan kocok putih telurnya terlebih dahulu dengan menambahkan sejumput garam dan sedikit cuka atau perasan air lemon agar hasil merengnya lebih stabil. Nah, setelah berbusa kayak gini baru kita masukkan gula secara bertahap. Di sini aku menggunakan 50 gram yang aku masukkan menjadi 3 bagian. Pastikan semua gulanya sudah tercampur rata. Setelah itu baru naikkan tingkat kecepatan mixer hingga nanti adonannya mengembang, mengkilat dan dapat membentuk jambul melengkung kalau mixernya diangkat. Nah, kira-kira kayak gini, ini udah cukup. Lanjut kita masukkan kuning telurnya. Aduk rata kembali menggunakan mixer cukup kecepatan rendah. Setelah tercampur rata kayak gini, lanjut kita bisa masukkan 50 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa disaring agar semuanya lebih mudah tercampur rata dan gak bergerindil. Nah, untuk ini kita aduk menggunakan spatula menggunakan metode folding agar udara dalam adonan tetap stabil. Selanjutnya kita akan campurkan dengan minyak sayur dan susu masing-masing sebanyak 10 gram. Di sini agar lebih mudah mencampurnya, aku akan menggunakan metode aduk pancing. Jadi setelah susu dan juga minyaknya tercampur rata, kita campurkan sebanyak 2-3 sendok makan adonan. Aduk rata dulu semuanya. Setelah itu baru bisa dimasukkan ke adonan telurnya. Nah, dengan gini semuanya bisa lebih mudah tercampur rata dan gak terlalu banyak kita aduk-aduk. Karena kalau adonannya terlalu banyak diaduk atau overmix, riskan banget adonannya akan mencair karena banyaknya udara yang keluar. Akibatnya kue bakal bantet ya. Nah, setelah karamelnya udah set, kerat-kerat tipis kayak gini agar adonan selanjutnya bisa menempel dengan baik. Lanjut beri adonan flan. Ini adonannya aku bagi 4 jadi sama rata ya teman-teman, atau bisa memenuhi sekitar 30-40% dari volume wadah. Setelah itu baru kita masukkan adonan cake-nya yang sebelumnya sudah aku bagi jadi 6 sama rata. Kira-kira jarak antara sisi loyang yang belum keisi itu kayak gini ya teman-teman, karena nanti cake-nya bakal mengembang. Selanjutnya, cake kita panggang dengan metode Oven Mary. Jadi isi bagian loyang bawahnya ini dengan air sampai merendam loyang dari cake-nya setinggi 1-2 cm. Oh ya, ovennya juga sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 10-15 menit, lalu dipanggang dengan suhu 150-160 derajat Celcius selama sekitar 1 jam. Nah, setelah matang dinginkan dalam suhu ruang, lalu dinginkan dalam kulkas selama 3-4 jam hingga ngeset semuanya kayak gini. Lihat, cantik banget kan hasilnya? Oh ya, untuk membuka cake-nya dalam loyang, teman-teman bisa seset bagian pinggir loyangnya dengan pisau. Setelah itu rendam loyangnya sebentar dalam air hangat selama 10 detik aja. Jadi cake-nya bisa keluar dengan mudah dan hasilnya cantik banget kayak gini.
Untuk rasanya ini super enak, lembut, creamy, manisnya pas. Wah, pokoknya kamu wajib coba. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton.